Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini saya akan membahas terkait dengan penilaian surat berharga. Sebelum kita masuk pada penilaian surat berharga, maka perlu kita pahami terlebih dahulu makna atau definisi dari surat berharga itu sendiri. Surat berharga itu adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya. Penerbit di sini bisa berupa perusahaan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat berharga tersebut. Nah, surat berharga ini kan merupakan dokumen yang punya nilai uang gitu. Makanya kenapa disebut dia berharga gitu. Karena memiliki uang atau bisa dijual belikan. Ada beberapa jenis atau berbagai macam jenis dari surat berharga ini. Salah satunya adalah saham. Nah, salah satunya adalah saham. Saham ini adalah suatu instrumen pasar keuangan yang paling populer gitu. Karena saham ini mampu memberikan imbal hasil atau keuntungan yang menarik bagi investor. Pengertian dari saham ini adalah saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Nah, dengan kita memiliki saham di suatu perusahaan berarti kita juga mempunyai hak kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Ada berbagai keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan memiliki saham. Itu salah satunya akan kita mendapatkan hak kepemilikan. Hak kepemilikan di sini berarti gitu kan, dengan menyertakan modal tersebut atau dengan memiliki saham tersebut kita bisa mengklaim gitu kan atas pendapatan perusahaan, atau gitu kan kita juga berhak hadir di dalam rapat umum pemegang saham. Artinya kita punya peran sebesar sebanyak saham yang kita miliki. Yang kedua itu adalah dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi dividen ini adalah bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah capital gain. Capital gain di sini adalah selisih antara harga jual dengan harga beli saham yang kita miliki. Jadi selain kita mendapatkan dividen dengan memiliki saham, kita juga akan mendapatkan capital gain. Karena ketika kita jual gitu kan, selisihnya gitu kan antara harga beli pada saat kita membeli dengan saat kita menjual itu adalah capital gain selisihnya. Maka ketiga hal ini yang dapat kita terima ketika kita memiliki saham. Jenis saham ada dua, namun secara umum yang kita kenal itu adalah saham biasa. Nah, jenis saham itu ada dua. Yang pertama itu adalah saham biasa, yang kedua adalah saham preference. Nah, saham biasa ini gitu kan, cirinya adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Besarnya dividen tidak tetap dan tidak ada jaminan. Namun gitu kan bisa mendapatkan capital gain. Jadi pemegang saham biasa ini tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh keuntungan. Jadi kalau perusahaan tidak memiliki keuntungan, maka ya pemegang saham biasa tidak akan memperoleh dividen.
bisa mendapatkan capital gain. Berbeda halnya dengan saham preferen. Saham preferen ini menempatkan pemiliknya pada posisi awal sebelum pembayaran saham biasa, baik itu dalam hal pembayaran dividen. Jadi besarnya pembayaran dividen ini sudah ditentukan. Nah, sehingga kalau kita lihat gitu kan, saham preferen ini lebih aman dibandingkan saham biasa karena dia punya hak klaim atas kekayaan perusahaan, dan pembagian dividennya itu lebih didahulukan dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Tetapi kelemahannya kalau di dalam saham preferen ini biasanya sulit untuk diperjualbelikan. Berbeda halnya dengan saham biasa yang kita kenal itu yang sering kita jual belikan, karena memang saham preferen ini jumlahnya sedikit dibandingkan dengan saham biasa. Mengapa kita harus menilai saham gitu kan? Ini adalah untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi jika kita investasi saham, karena saham ini adalah aset finansial yang bisa dijadikan investasi. Jadi kita harus benar-benar mencari informasi gitu kan seluas-luasnya mengenai perusahaan yang nanti gitu sahamnya akan kita beli gitu kan, sehingga nanti diharapkan bisa meminimalkan kemungkinan kerugian dari investasi terhadap saham ini sendiri. Penilaian saham ini juga dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan kita beli nantinya gitu, atau nanti juga akan kita jual, memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan atau tidak. Jadi kita lihat apakah benar-benar saham yang akan kita beli ini bagus gitu kan, memberikan tingkat return yang sesuai dengan harapan ataukah tidak. Nah, sehingga gitu kan kita bisa memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut gitu, ataukah menjual saham yang kita miliki sebelumnya. Nah, di dalam penilaian saham gitu kan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah nilai buku, kemudian nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, nilai buku. Apa sih yang dimaksud dengan nilai buku ini gitu kan? Nilai buku per lembar saham itu adalah nilai aset bersih gitu, atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham, atau biasanya kita lihat dari nilai yang ada pada laporan keuangan. Jadi menghitung nilai buku itu adalah perbandingan antara total ekuitas dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua yaitu adalah nilai pasar. Nah, nilai pasar ini adalah harga saham di bursa saham pada saat-saat tertentu gitu. Misalnya harga saat ini adalah sebesar 10.000, ya maka harga saham tersebut adalah 10.000. Nah, nilai pasar ini biasanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari saham yang bersangkutan di pasar bursa. Jadi semakin banyak permintaan gitu kan, kemudian namun penawaran saham itu tetap gitu, maka harga saham ini gitu kan akan semakin meningkat. Nah, yang ketiga yaitu adalah nilai intrinsik saham. Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai sebenarnya atau nilai yang seharusnya dari suatu saham itu sendiri. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham ini untuk memutuskan strategi investasinya. Misalnya, jika kalau nilai pasarnya lebih besar dari nilai intrinsik, artinya nilai sebenarnya, maka berarti overvalue. Kira-kira kalau kita
punya harga di pasar lebih besar daripada harga aslinya gitu, maka kita jual supaya kita mendapatkan keuntungan gitu. Biasanya ya investor melihatnya seperti itu. Kalau nilai pasarnya lebih kecil gitu, dari nilai intrinstiknya, artinya under value gitu, maka biasanya supaya investor itu melakukan pembelian saham. Kenapa? Harapannya gitu kan, nanti saham ini akan meningkat. Ketika sudah meningkat gitu kan, nah atau menjadi over value, maka nantinya akan dijual oleh oleh si investor. Nah, di dalam menentukan nilai intrinsik saham, jadi tidak seperti nilai pasar gitu kan yang bisa kita lihat di bursa. Nilai intrinsik ini bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Jadi ada beberapa hal atau beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk melihat nilai intrinsik saham ini sendiri. Yang pertama itu kita bisa lihat dari pendekatan present value, kemudian kita juga bisa melihat dari price earning ratio-nya atau pendekatan lain. Coba kita satu-satu. Nah, dalam menggunakan pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang dari semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah earning perusahaan. Artinya gitu kan, tadi ya di dalam melakukan pendekatan dari present value ini, maka biasanya gitu kan penilaian ini kita lihat melalui earning perusahaan gitu. Karena tadi arus kas kan bisa kita lihat kan dari earningnya gitu. Nah, earning ini gitu kan, kalau di dalam saham, earning yang dibagikan perusahaan itu berupa apa? Berupa dividen. Nah, jadi kita melihat pendekatan nilai sekarang ini melalui earning perusahaan dalam bentuk dividen. Nah, maka kita lihat dengan model diskonto dividen. Nah, model ini merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Artinya penilaian saham preferen. Nah, dalam saham preferen, saham ini memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen ini tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka nilai saham preferen tersebut merupakan suatu perpetuitas. Maksudnya gimana? Perpetuitas itu seperti nilai sekarang dari anuitas yang tidak terhingga, karena kan tadi waktunya yang tak terbatas. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nilai saham preferen itu adalah dividen tahunan per lembar saham D dibagi dengan tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan pada saham preferen. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 setiap tahun. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14%, maka berapa nilai saham preferen tersebut? Tadi kan kita bisa mengetahui gitu kan, nilai dari saham preferen itu dicarinya adalah dengan dividen dibandingkan dengan tingkat pengembaliannya. Nah, dividennya diketahui yaitu 1.500, kemudian dibagi tingkat pengembaliannya sebesar 14% atau 0,14, sehingga dihasilkan adalah Rp10.714,29.
Nah, bagaimana penilaian saham biasa? Nah, perhitungan nilai saham biasa ini juga kita bisa lihat melalui dividennya sebagai dasar untuk dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa yang akan datang dengan harga jual dan dividen yang akan datang pula. Jadi di dalam saham biasa kan tadi lebih kepada bagaimana sih capital gainnya gitu kan. Lihat perhitungannya gitu kan untuk mencari nilai dari saham biasa itu kita cari gitu kan. Lihat present value-nya gitu kan, yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, maka kita lihat gitu kan penilaian saham biasa dengan rumus D1 per 1 plus K ditambah D2 per 1 plus K kuadrat plus DN plus PN dibagi dengan 1 plus K pangkat N. Nah, di sini kita lihat D-nya itu adalah berupa dividen gitu kan. Kemudian K-nya itu adalah tingkat pengembalian. Nanti saya contohkan seperti ini. Nah, diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar 324 dan 350 untuk 3 tahun yang akan datang. Jadi per 3 tahunnya, tahun pertama 300, kedua 324 dan ketiga 350. Tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga 9.448. Berapakah harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%? Nah, tadi bagaimana rumusnya gitu kan? Kita lihat nilai saham biasa itu adalah D1 D1-nya berapa? 300 kan tadi diketahui, dibagi dengan 1 plus K pangkat 1. Berarti K-nya berapa gitu. Nah, K-nya adalah 0,12. Ini dari mana? Dari ini tadi, ini harga saham apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%. Kemudian ditambahkan dengan dividen pada tahun kedua yaitu sebesar 324 dibagi dengan 1 plus 0,12 dikuadratkan ditambah dengan 150 kan, D3 nya tambah dengan P itu adalah harga dari surat berharga tersebut atau saham. Nah, harga dari saham itu adalah 9.448 dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 3, sehingga dihasilkan gitu kan present value-nya adalah sebesar 7.500 gitu kan. Jadi harga saham tersebut adalah sebesar 7.500. Di dalam penilaian saham biasa ada 3 model pertumbuhan dividen. Asumsinya bahwa jika saham yang dimiliki itu selamanya tidak akan dijual kembali. Nah, kita bisa melihat 3 model, yaitu yang pertama adalah model pertumbuhan 0, kemudian ada model pertumbuhan konstan dan pertumbuhan yang tidak konstan. Kita lihat satu persatu. Nah, yang model pertama yaitu model pertumbuhan 0 gitu kan, ini sama dengan penilaian pada saham preferen tadi gitu kan. Ini bisa kita lihat gitu, model ini asumsinya bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan itu tidak mengalami pertumbuhan, artinya dari waktu ke waktu itu tetap. Dividen akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang dan untuk seterusnya. Nah, rumusnya adalah sama tadi ya, untuk mencari nilai saham biasa, yaitu dengan memperbandingkan dividennya dengan
tingkat returnnya. Nah, yang selanjutnya gitu kan, contohnya adalah seperti ini. Sebuah saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun sebesar 500 dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Nah, dari sini kita ketahui ya, dividennya adalah 500, kemudian K-nya gitu kan, tingkat pengembaliannya adalah 20%. Makanya nilai intrinsik saham tersebut adalah sebesar 2.500. Model selanjutnya yaitu pertumbuhan dividen secara konstan. Nah, atau juga bisa disebut Gordon model. Nah, dividen ini tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Kalau tadi itu pertumbuhannya tidak berubah gitu kan dari tahun ke tahun, kalau ini adalah mengikuti dengan pertumbuhan tingkat perusahaan. Jadi, nah, model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada satu tingkat tertentu yang konstan selama waktu yang tak terbatas. Model ini cocok untuk perusahaan mature atau dalam tahap dewasa dengan pertumbuhan stabil. Biasanya gitu kan yang menggunakan model ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama gitu kan, sehingga atau perusahaan tersebut sudah mapan yang sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga dia mampu memberikan dividen yang konstan gitu kan. Nah, coba kita lihat yang Gordon model ini bagaimana sih cara mencarinya gitu kan. Nah, ini bisa kita cari dengan rumus present value-nya ya. Kita lihat D0 kali 1 plus G per 1 plus K ditambah D0 1 plus G kuadrat dibagi dengan 1 plus K kuadrat ditambah dengan D0 1 plus G pangkat 3 dibagi dengan 1 plus K pangkat 3 sampai dengan ditambah dengan yang tak terhingga. Nah, atau gitu kan kita bisa mencarinya dengan D0 1 plus G dibagi dengan K minus G sama dengan atau sama dengan D1 per K minus G. Nah, ini kan ini ya, D1 sama aja ya, kalau yang atas ini tadi sama aja D1 per 1 plus K, D2 per 1 plus K kuadrat gitu. Nah, maka kita lihat contohnya gitu kan dari Gordon model ini, yaitu sebuah saham membayarkan dividen sebesar 500 dan diperkirakan dividen tersebut akan tumbuh 5% per tahun sampai tak terhingga. Jadi setiap tahunnya itu ya 5% gitu. Nah, pertumbuhannya itu dia konstan ya setiap tahunnya. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor 20%, maka hitung nilai intrinsik saham tersebut. Maka kita bisa menghitungnya gitu dengan cara tadi kan D0 1 plus G dibagi dengan K minus G. Nah, D0 nya berapa gitu kan? D0 nya adalah dividennya sebesar 500 ditambah 1 plus growth-nya berapa? 5% kan tadi. Nah, berarti tambah 1 ditambah 0,05, jadi 1,05 dibagi dengan K. K-nya ini apa tadi gitu kan. Nah, K-nya adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor itu sebesar 20% atau 0,2 dikurangin growth-nya, pertumbuhannya ini adalah 0,05, sehingga dihasilkan adalah 3.500. Jika sebelumnya kita menghitung penilaian saham dengan model pertumbuhan konstan,
sekarang kita melihat pada model pertumbuhan dividen secara tidak konstan. Nah, model ini biasanya untuk menilai saham perusahaan yang punya sifat pertumbuhannya fantastis gitu di awal-awal tahun, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Biasanya perusahaan-perusahaan yang baru berdiri misalnya. Nah, setelah pertumbuhan dividen fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah, tetapi konstan hingga waktu yang tak terbatas. Nah, ini adalah ciri dari pertumbuhan dividen yang tidak konstan. Nah, ada tahap-tahap penghitungan yang harus dilakukan untuk model ini. Yang pertama itu adalah membagi aliran dividen menjadi dua bagian. Pertama gitu kan, kita lihat gitu kan aliran dividen yang fantastisnya, karena kan tadi cirinya adalah di awal-awal tahun itu membagikan dividen secara fantastis, selanjutnya membagikan dividen secara konstan. Nah, maka kita bagi dua. Yang pertama kita lihat bagian awalnya, yang kedua gitu kan kita lihat aliran dividen dengan pertumbuhan yang konstan. Jadi kita lihat kedua hal ini. Nah, menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang fantastis pada bagian awal. Pada bagian awal kita hitung nilai sekarangnya. Nah, selanjutnya gitu kan kita hitung nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan konstan. Jadi kita bagi dua. Setelah itu baru kita jumlahkan hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan aliran dividen. Nah, nanti kita contohkan seperti apa cara menghitungnya. Contohnya adalah PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Dengan temuan produk inovatifnya pada 3 tahun pertama, PT ABC mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis, sehingga membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Ingat ya, ciri-ciri dari pertumbuhan yang tidak konstan itu adalah di awal-awal tahun pertama biasanya pertumbuhan dividen atau pertumbuhan pendapatannya itu sangat fantastis. Nah, setelah tahun ketiga dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahunnya. Nah, dividen awal itu sebesar Rp1.000 dan tingkat return yang disyaratkan investor diketahui 15%. Hitunglah nilai intrinsik saham PT ABC. Nah, dari soal sebelumnya kita ketahui pertumbuhan fantastisnya selama 3 tahun ini adalah yang A ini ya, 3 tahun growth-nya ada 20% yang ini. Nah, ya dari sini sampai sini adalah selama 3 tahun 20%. Kemudian tahun selanjutnya itu pertumbuhannya hanya 10%, tetapi konstan. Nah, kemudian diketahui pula dividen awalnya adalah 1.000, maka kita perlu mencari masing-masing dividen gitu kan setiap tahun. Pada tahun pertama kita cari gitu sebesar 1.200, kemudian tahun kedua 1.440, tahun ketiga itu 1.728, dan keempat itu adalah sebesar 1.900,8. Nah, ini perlu ketahui cara mencari dividen ini kan adalah misalnya nyari dividen 1 gitu kan,
D1 itu kan dicarinya dari D0 dikalikan 1 ditambah growth-nya, pertumbuhannya. Nah, maka kita dapatkan kan D1-nya adalah sebesar 1.200. Begitu pula. Nah, sehingga di sini kan ada setelah tahun ketiga gitu kan. Berarti kan D4-nya gitu kan, growth-nya berubah. Yang kalau 1 sampai 3, 1 plus growth-nya adalah 20% atau 0,2, tetapi pada setelah tahun ketiga growth-nya ini, atau kita mencari D4 kan, berarti growth-nya ini adalah sebesar 10%. Nah, maka nanti didapatkan hasilnya adalah 1900,8. Nah, maka selanjutnya gitu, kita mencari nilai masing-masing bagian, baik bagian A dan bagian B. Nah, atau kita bisa lihat ini sama perhitungannya dengan yang selanjutnya ini. Nah, maka bisa kita lihat ya, rumusnya kan untuk mencari nilainya gitu kan, yaitu dengan cara D1 per 1 plus K ditambah D2 kan, dibagi dengan 1 plus K kuadrat. Nah, maka nanti akan didapatkan masing-masing ya, ini akan kita dapatkan masing-masing hasilnya. Nanti saya kasih rumusnya setelah ini. Mungkin ini agak sedikit membingungkan, nanti coba cari ulang dan gunakan rumus yang ini. Nah, tadi kan kita bisa menggunakan rumus yang ini, yang di atas ataupun yang di bawahnya. Nanti kita masukkan sehingga didapatlah hasil sebesar 28.264,66. Baik, mungkin itu saja pembahasan pada kali ini. Jika ada yang ditanyakan atau belum paham, coba dikerjakan ulang dulu gitu. Yang tidak mengerti di bagian mana nanti bisa ditanyakan.